Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidin Putra. Saya berasal dari Universitas Kiai Haji Abdul Halim di program studi S1 Berbangsa Syariah. Saya sedang di semester 2 dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi edukatif mengenai penerapan etika bisnis Islam yang sangat penting dipahami oleh para pelaku usaha. Nah, kita mendefinisikan apa itu etika bisnis Islam. Jadi, etika bisnis Islam adalah prinsip moral dan nilai-nilai Islam yang diterapkan oleh dunia usaha perdagangan. Etika ini didasarkan pada ajaran Al-Quran, hadis Nabi, dan nilai-nilai syariah yang mengedepankan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Nah, kita menyidak atau mengetahui sejarah etika bisnis Islam. Pada zaman Rasulullah SAW, praktek bisnis telah dilakukan secara etis. Nabi Muhammad SAW adalah seorang pedagang yang sangat jujur. Saking jujurnya beliau, Nabi Muhammad, sehingga mendapat julukan Al-Amin. Beliau memperkenalkan prinsip transaksi yang adil, tanpa riba, tanpa penipuan, dan tanpa rahasia-rahasiaan. Pokoknya jelas. Nah, tadi kita telah menjelaskan apa definisi dan sejarah. Kita akan mengulas prinsip etikanya. Nah, ada beberapa prinsip utama etika bisnis Islam. Yaitu yang pertama adalah, ya pastilah kita sudah tahu, kejujuran. Kejujuran yang pertama, yang kedua itu amanah, keadilan, dan tidak melakukan penipuan. Dan juga jangan lupa tidak melakukan riba, gharar, dan maisir, dan menjaga sosial. Nah, apa sih kenapa kita sebagai pelaku usaha menerapkan pentingnya etika bisnis Islam? Nah, agar membangun kepercayaan antara pelaku dan usaha konsumen dan menjamin keberkahan dalam rezeki dan usaha, dan juga mencegah kerusakan ekonomi dan sosial bagi kita sebagai pelaku usaha. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan integritas pelaku bisnis. Nah, ini ada sedikit contoh studi kasus etika bisnis yang salah. Misalnya nih, seperti kita contohkan, seorang pedagang mencampur beras yang bagus dengan beras kualitas rendah. Jadi ditipu gitu di belakang tanpa memberitahu pembeli. Nah, ini juga adalah bentuk penipuan dan bertentangan dengan etika Islam. Nah, itu tidak diperbolehkan di dalam etika bisnis Islam. Nah, contoh studi kasus yang benar seperti apa? Seperti seorang pengusaha mencantumkan harga yang jujur, menjelaskan kondisi produk secara transparan, dan tidak menipu pelanggan. Walaupun saat pelanggan tidak tahu menahu. Jadi pelanggan sedang sibuk memilih-milih. Nah, kita sebagai pelaku etika bisnis itu mengubah atau apa ya, atau menukar dengan yang rendah, kualitas rendah, itu tidak boleh. Nah, ini contoh etika yang benar. Nah, kita tadi sudah definisi, sejarah, dan prinsip, dan penerapan. Nah, saya pesan moral etika bisnis untuk pelaku usaha. Pesan moral saya apa ya? Etika bisnis dalam Islam
bukan hanya tentang keuntungan, tetapi juga tentang keberkahan dan tanggung jawab. Di dalam pada pelaku etika bisnis, kejujuran akan membangun reputasi yang baik untuk para pelaku bisnis. Mari kita para pelaku menjadi usaha yang tidak hanya mengejar dunia, tidak hanya sukses di dunia, tetapi juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tadi sudah cukup menjelaskan tentang etika bisnis dalam Islam. Saya ada kata-kata penutup dan kata-kata penutup yang bijak. Keberkahan bisnis tidak diukur dari besarnya keuntungan, tetapi juga kejujuran dan manfaat yang kita berikan kepada orang lain. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.